Assalamualaikum. Mohon izin saya menyesuaikan izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Petrus Ulia Prandi Pakpahan dengan notar D2011315 absen 21 kelas TD3.12. Izin Bu, di sini saya akan menjelaskan UAS 4 yaitu membuat demand data dan pembangunan data. Sebelumnya kita harus memiliki sebuah file atau kita memiliki sebuah sampel. Nah, di sini saya akan menyiapkan sebuah sampel. Izin menampilkan sebuah sampelnya. Nah, ini adalah sampel yang akan saya gunakan untuk membuat demand data dan pembebanan. Di sini saya menyiapkan zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan selanjutnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat new sheet. New sheet. Kita katakan di sini new sheet. Nah, karena di sini saya sudah membuat sheetnya dan membuat kerangka-kerangkanya, maka kita tidak perlu lagi. Jadi saya hapus saja, saya delete. Nah, untuk di sini saya sudah membuat kerangkanya dari membuat audit perjalanan orang per hari, membuat audit perjalanan orang per hari berdasarkan populasi, konversi matriks OD, perjalanan orang per hari menjadi matrik OD perjalanan kendaraan per hari, lalu selanjutnya konversi matrik OD perjalanan kendaraan per hari menjadi matrik OD perjalanan kendaraan per jam. Dan yang selanjutnya, konversi matrik OD perjalanan kendaraan per jam menjadi matrik OD perjalanan SMP per jam. Lalu di sini saya juga membuat penjumlahan dari perjalanan perjalanan zona, total zona. Langsung saja ke materi kode pertama itu cara membuat kode perjalanan orang per hari berdasarkan sampel. Nah, ini kita dapat cari dengan menggunakan sebagai berikut ya. Ini rumus yang kita gunakan. Lalu kita sudah dapat ini, kita tinggal copy ke samping, lalu tarik ke bawah. Lalu yang untuk rumus mobil pribadi, itu kita menggunakan ini. Lalu kita copy ke samping, dan kita copy ke bawah. Nah, di sini nanti dalam membuat OD perjalanan orang per hari itu berdasarkan populasi itu bisa diikuti karena saya sudah langsung mencantumkan rumus supaya langsung terisi. Ketika kita isi dia eh, yang dari membuat OD perjalanan orang per hari. Atau bisa kita cari dengan cara manual yaitu dengan rumus seperti ini. Kalau kita copy lalu tulisan ke bawah. Dan begitu juga dengan mobil pribadi. Nah, untuk mencari faktor ekspansi zona satu, baik sepeda motor ataupun mobil pribadi, itu bisa kita cari sama dengan, lalu kita ke referensi, lalu kita tekan ekspansi di sini, yaitu pada zona satu. Lalu kita tekan enter. Nah, ekspansi akan langsung berubah. Lalu yang selanjutnya itu konversi matrik OD perjalanan orang per hari menjadi matrik OD perjalanan kendaraan per hari. Nah, di sini kita dapat mencarinya dengan rumus berikut. Lalu untuk tingkat okupansi sepeda motor yang digunakan adalah 1,16. Atau bisa kita cari dengan cara sama dengan kita tekan referensi. Ini pada sepeda motor, ini pada kendaraan mobil. Di sini, enter. Sama juga yang di bawahnya ya. Lalu selanjutnya itu pada konversi matrik OD perjalanan kendaraan per hari menjadi matrik OD perjalanan kendaraan per jam. Itu bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut ya. Dan begitu juga dengan mobil pribadi, rumusnya sebagai berikut. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu konversi matrik OD perjalanan kendaraan per jam menjadi matrik OD perjalanan SMP per jam. Itu bisa kita cari dengan sepeda motor dengan rumus berikut dan mobil pribadi dengan rumus berikut. Nah, yang selanjutnya untuk mendapatkan jumlah perjalanan zonanya.
Itu bisa dengan cari dengan cara rumus sama dengan roll up. Begitu juga dengan mobil penumpang. Nah, dengan cara-cara yang tadi, itu kita lakukan pada zona 2 seperti berikut. Lalu pada zona 3, lalu pada zona 4, dan zona 5. Setelah kita mengerjakan sampai zona 5, kita nanti mendapat hasil yaitu jumlah perjalanan semua zona. Yaitu menjumlahkan perjalanan pada semua zona internal dalam SMP per jam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rumus berikut untuk sepeda motor. Dan untuk mobil pribadi adalah rumusnya sebagai berikut. Lalu setelah kita selesai di bagian Excel, ini saatnya kita pindah ke bagian Visum. Lalu untuk ke Visum, kita buka Visumnya. Nah, ini adalah Visum yang saya kerjakan, yang saya ambil untuk melaksanakan membuat demand data dan pembebanan. Pertama kita tekan matrik di sebelah sini, lalu kita menambahkan matrik. Kita kasih nama yang pertama itu adalah sepeda motor. Dengan kode kita ganti menjadi SP. Lalu kita tekan OK. Lalu untuk mengisi ini kita ambil dari Excel yang tadi. Kita ambil dari Excel yang tadi. Nah, dari Excel ini kita tarik dari ujung sini ke sini. Kita copy. Lalu kita ke Visum. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu untuk memasukkan yang bagian mobil penumpang, kita tambahkan lagi. Kita ganti kodenya menjadi MP, sedangkan namanya adalah mobil penumpang. Kita tekan OK. Lalu kita ambil lagi dari data yang tadi, tarik dari ujung sini ke ujung sini, kita copy. Lalu kita buka Visum, lalu kita copy lagi di sini, kita paste. Nah, setelah ini kita ke demand data. Nah, kita tekan di sini untuk yang mobil penumpang itu kita cari mobil penumpang. Untuk C itu mobil penumpang. Lalu untuk yang SM itu sepeda motor, SP. Lalu kita tekan OK. Lalu sebelum itu kita pastikan dulu settingannya itu dia berada di sebelah left hand traffic. Kita tekan OK. Lalu kita calculate, kita prosedur sequence. Lalu kita create, kita pilih PRT assignment. Oke. Lalu kita referensinya itu kita ambil yang pertama itu car. Oke. Kita jalankan. Nah, apabila ada di sini berarti ada zona yang belum terkonek. Coba connect kan. Nah, ini artinya ada zona yang belum terkonek. Nah, untuk mengonekkan itu kita lihat dari mana yang putusnya. Oke, karena kita sudah mengetahui, kita delete. Kita akan mencoba menyambungkan. Kita tekan network, link, tambahkan. Karena di sini bagian yang terputus, kita
coba konekkannya. Enter. Kalau kita ke calculate lagi ke prosedur sequence, nah ini kita coba runningkan lagi. Nah, ketika sudah tertanda checklist di sini, kita lihat lagi. Jadi untuk mobil penumpang itu begini. Kita export. Nah, untuk mobil penumpang itu begini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat untuk yang kita bisa nambahkan lagi, itu tadi untuk mobil, sekarang kita tambahkan untuk sepeda motor. Sepeda motor. Oke. Nah, untuk melihat yang sepeda motor ini, kita nonaktifkan dulu yang car-nya, lalu yang sepeda motor kita aktifkan. Nah, bisa kita lihat di sini, inilah untuk eh, sepeda motor. Dan jika kita ingin melihat keduanya secara langsung, kita bisa menambahkan create lagi, create assignment. Nah, di sini kita blok dua-duanya. Kan? Oke. Nah, untuk melihat dua-duanya, jadi kita nonaktifkan yang sepeda motor dan car, lalu kita runningkan. Kita lihat, nah, beginilah hasilnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang mengenankan di hati, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.